Wasn't never sure that I loved you, but I was always sure you would let me down. Wasn't never sure if I trust you, but I'm so goddamn sure my energy's just too precious to waste. And now you wanna know me, wanna know all about me, wanna know about me, but you can't have me 'cause I love. Dalam hukum acara perdata, tahapan pemanggilan biasanya melibatkan beberapa langkah. Ini mencakup pengajuan gugatan, pemberitahuan kepada pihak tergugat, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Setiap tahapan ini memiliki prosedur hukum yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di riudis tersebut. Tahapan-tahapan umum. Yang pertama, pengajuan gugatan. Proses dimulai dengan pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini berisi pernyataan klaim dan fakta yang mendasari tuntutan hukum. Pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN berdasarkan kompetensi relatif. Yang pertama, dalam bentuk surat gugatan, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, pembayaran biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 HIR menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif requirement atau syarat yang memaksa atas pendaftaran perkara dalam bentuk buku registrasi. Kemudian, apa maksudnya? Atas ketentuan pasal ini, selama penggugat belum membayar lunas bayar perkara ditetapkan panitera PN, belum timbul kewajiban hukum atau legal obligation. Akibatnya, dalam keadaan ini, gugatan dimaksud tidak dapat diproses pelimpahan dan pendistribusiannya. Demikian, selama biaya perkara belum dibayar, A. Gugatan tidak terdaftar dalam buku register perkara. B. Perkara atas gugatan itu dianggap tidak ada, never exist. C. Gugatan tidak bisa diproses dalam persidangan pengadilan. Ketiga, registrasi atau pendaftaran. Pasal 121 ayat 4 HIR menegaskan pendaftaran gugatan dalam buku register perkara baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan pengadilan dibayar, penggugat berhak atas pendaftaran gugatan serta panitera wajib mendaftarkan dalam buku register perkara. Hal-hal atau tindakan yang berhubungan dengan pendaftaran gugatan dalam buku register perkara terdiri atas: yang pertama, pemberian nomor perkara; yang kedua, panitera menyerahkan perkara kepada ketua PN; keempat, penetapan majelis oleh ketua PN setelah ketua PN menerima berkas perkara dari panitera, segera menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutusnya. Apabila ketua berhalangan, penetapan majelis dilakukan wakil ketua. A. Jangka waktu penetapan secepat mungkin. B. Jangka waktu yang digariskan MA paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan. Kelima, penetapan hari sidang yang menetapkan hari sidang adalah majelis yang menerima pembagian distribusi perkara. Penetapan hari sidang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. A. Menurut pasal 121 ayat 1 HIR, penetapan hari sidang harus dilakukan setelah majelis menerima berkas perkara. B. Menurut penggarisan MA, paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, majelis harus menerbitkan penetapan hari sidang. C. Berdasarkan pasal 121 ayat 3 HIR, penetapan hari sidang dimasukkan atau dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari berkas perkara yang bersangkutan. Selain itu, ada juga beberapa tahapan lainnya seperti sebagai berikut. Yang ketujuh, putusan. Pengadilan kemudian akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan fakta yang diajukan. Putusan ini dapat melibatkan pembayaran ganti rugi, perintah melakukan atau tindakan melakukan sesuatu, atau keputusan lainnya sesuai hukum yang berlaku. Yang kedelapan, pelaksanaan putusan.
Jika ada putusan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu, tahap terakhir melibatkan pelaksanaan putusan tersebut yang dapat dilakukan oleh pihak yang menang. Tahapan ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada yurisdiksi dan jenis kasus yang diajukan. Maka, kesimpulannya adalah tahapan pemanggilan dapat disimpulkan sebagai proses berurutan di mana suatu fungsi atau program memanggil fungsi atau bagian program lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Hal ini memungkinkan pengelolaan tugas yang kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir. I'm doing my time.